Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Elvira. Hari ini saya akan memberikan tips and tricks kepada teman-teman bagaimana kita bisa lolos membeli rumah melalui KPR. Hari ini juga saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh ahlinya. Saya akan ditemenin oleh marketing KPR Bank Panin. Oke, hari ini saya akan ditemenin salah satu tim KPR Bank Panin. Halo Yoris. Halo, saya Yoris dari Bank Panin. Gimana Ci tadi? Iya, ini ada beberapa pertanyaan Yor yang sering dilontarkan sama teman-teman sobat update. Jadi dari mereka itu banyak sekali pengen membeli rumah, tetapi mereka bingung caranya itu bagaimana, apa yang perlu dipersiapkan. Sama yang paling penting bagaimana bisa lolos membeli rumah. Nah, mungkin kita akan kupas satu persatu ya Yor ya. Ini saya sudah merangkupin pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk di DM-nya kita. Mungkin kita boleh langsung saja. Yang pertama itu Yor, apa saja syarat-syarat untuk mengajukan KPR? Kalau misalnya untuk pengajuan KPR itu gampang ya, biasanya itu cuma data-data pribadi seperti KTP, NPWP, kartu keluarga, dan akta nikah bagi yang sudah menikah. Nah, kalau misalnya untuk wira swasta itu diperlukan SIP TDP, uang usaha, dan rekening 3 bulan terakhir. Kalau untuk karyawan perlu dilampirkan surat keterangan kerja, slip gaji 3 bulan terakhir, dan juga rekening 3 bulan terakhir. Oke, sebenarnya nggak terlalu banyak ya data yang perlu di standar ya. Oke, dan yang paling sering dipertanyakan juga itu adalah untuk membeli rumah. Berapa jumlah DP yang harus mereka persiapkan? Kalau untuk DP, kita itu kan ada ketentuan LTV ya dari Bank Indonesia. Tapi kalau dari Panin untuk yang belum pernah KPR nih yang rumah pertama itu kita bisa bantu proses 90% dari harga taksasi Bank Panin. Oke, kalau boleh tahu LTV ini apa? LTV itu adalah ketentuan ini dari Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya untuk pembelian pertama bisa kita bantu funding untuk 90%. Kalau untuk rumah kedua dan ketiga itu biasanya 80 atau 85% tergantung yang dibeli itu ruko atau rumah tinggal. Berarti poinnya dengan DP 10% kita sudah bisa membeli rumah. Mantap ya. Nah, ketiga, selain DP, biasanya kan mereka sering dengar kita selain menyiapkan DP ada banyak biaya yang harus dikeluarkan. Boleh bantu dijabarkan nggak kira-kira biaya apa saja? Biaya itu biasanya ada dua macam di luar pajak ya Ci. Biaya bank, biaya bank. Kalau pertama itu biaya bank dan kedua itu biaya notaris. Nah, kalau biaya bank itu biasanya mencakup provisi, ADM, appraisal, dan juga asuransi. Kalau untuk biaya notaris itu juga biaya balik nama, biaya cek bersih, dan pemasangan hak tanggungan dan lain-lain. Tapi itu semua tergantung plafon sih. Tergantung plafon dan pinjaman yang diajuin. Kalau misalnya katakan mereka KPR dengan angka 500 juta, kira-kira berapa biaya yang diperlukan? Kalau kasarannya itu lebih kurang kalau untuk biaya bank kita bisa bantu hitungin. Untuk provisi itu biasa 1%. ADM udah pasti 1 juta, appraisal itu 300.000, dan asuransi itu dihitung melalui inilah ya, nanti kita ada dari mau hitung dari usia juga, dari bangunan juga semuanya. Kalau biaya bank notaris itu mungkin sekitar mungkin di bawah 10 juta ya. Di bawah 10 juta. Berarti kalau di totalin lebih kurang berapa? Katakan usia milenial, 30 tahun. Berapa kira-kira? 20-an ya. 20-an. Itu include dengan pajak pembeli. Itu exclude ya. Berarti lebih kurang sekitar 30 kali ya. Tapi itu bisa kita bantu negoin. Yang penting serius dulu, kita bantu sampai dengan seminimal mungkin. Nah, pertanyaan yang kadang-kadang ini juga sering dilontarkan, selain kaum milenial ya, yang usia sudah 40-an, 50-an, bahkan ada yang di atas 50, sebenarnya mereka juga pengen membeli rumah melalui kredit. Tetapi yang menjadi kendala mungkin mereka usia saya sudah segini. Apakah itu masih bisa lolos untuk KPR? Sebenarnya bisa aja sih. Kalau misalnya untuk di Bank Panin kita
keunggulannya itu maksimal untuk pengajuan kredit itu bisa 20 tahun. Oh, bisa 20 tahun. Dengan Jadi kita usia? bisa, kalau untuk karyawan ya, untuk karyawan itu bisa maksimalnya itu 55 tahun. Oh, 55 tahun. Pengusaha itu bisa 60 tahun. Oke, berarti yang sudah di atas kepala 4, kepala 5 juga masih bisa KPR ya, yang penting tidak melewatin usia. Iya, gitu benar. ya. Maksimalnya 55 sama 60 ya tadi. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira itu ini kan sekarang ini seperti yang kita ketahui, selain kita karyawan, selain kita usaha yang kelihatan, yang ngebuka toko kayak gitu, sebenarnya banyak sekali ya, apalagi kaum milenial. Mereka itu tidak bekerja kantoran, tidak juga usaha, tetapi mereka bekerja online. Bisa juga mereka yang namanya online dan lain-lain, mungkin saja di rekening nggak terlalu kelihatan transaksi. Nah, kalau dari Bang Panin sendiri, itu bisa nggak untuk diajukan KPR? Oke. Kalau misalnya untuk penghasilan yang diterima tunai nih atau rekening yang tidak tercermin transaksinya, itu bisa-bisa aja sih Bisa kita bantu aja. proses. Karena itu kalau misalnya untuk transaksi yang kurang tercermin, kita bisa bantu lampirkan bon usaha sih untuk mendukung data dari si debitur. Kalau misalnya untuk si karyawan yang datanya diterima secara tunai, kita bisa nanti dari pihak Panimbank itu akan cross check, Berarti ke lapangan dan atau by phone. Nah, jadi kalau selagi datanya itu semua emang benar, itu bisa saja bisa sih ya. diproses. Walaupun mereka ada yang karyawan tetapi tidak semuanya payroll. Benar, Ada yang bisa, terima tunai, itu juga bisa dibantu ya. Wah, ini sangat ngebantu nih. Nah, terus yang pertanyaan terakhir, saya pengen tahu dari beberapa jawaban yang tadi kan bisa dikatakan dari Bang Panin ini bisa ngebantu kita dengan DP 10%, itu poin pertama yang saya dapatkan. Nah, yang kedua, baik untuk karyawan yang tidak payroll juga bisa dibantu, untuk yang usaha tetapi online juga bisa dibantu. Nah, yang terakhir, Yor, kira-kira keunggulan dari Bang Panin ini apa? Dan yang paling penting, bagaimana supaya teman-teman bisa lolos KPR, itu paling penting. Kalau Bang Panin itu mungkin pertama bunganya juga lumayan bersaing ya di pasaran. Selain bunga bersaing, kita itu juga seperti yang tadi saya jelasin, proses kita kan lumayan gampang dan juga sangat fleksibel, bisa kita bantu. Terus ya kita itu prosesnya juga cepat karena kita itu approvalnya itu semua di Medan. Jadi jadi bisa lebih hemat waktu ya. Jadi itu kita 7 hari kerja udah bisa dapat apakah nasabah ini ACC atau tidaknya. Tapi kalau misalnya datanya emang bagus, kita juga dalam beberapa hari juga udah bisa tahu sih. Beberapa hari ya. Semenjak kelengkapan data. Terus Bank Panin juga bekerja sama dengan banyak banyak developer. Jadi lebih gampang. Gampang. Nah, dan yang terakhir, triknya bagaimana nih? Itu yang paling penting, teman-teman. Untuk yang mau KPR nih, bagusnya dijaga ya untuk kredit kolektibilitasnya, jangan sampai ada macet atau histori pembayaran yang bermasalah baik di Bank Panin maupun juga di bank lain. Jadi kalau misalnya itu kan kunci pertama ya, kalau misalnya itu aja udah jelek kan kita tidak bisa bantu. Kalau misalnya itu bagus, emang enggak ada histori pembayaran yang jelek, itu bisa kita maksimalkan. Yang dimaksud dengan pembayaran yang jelek itu pernah kredit atau bagaimana? Kredit card atau KTA, kredit express itu jangan sampai ini ya. Jangan sampai ada yang berarti bermasalah. Sebenarnya poin yang paling utama itu kita jangan pernah ini. Oke, teman-teman, jadi itu dia sebenarnya simple untuk mengajukan kredit ini, simple. Yang penting kita ada sedia DP minimal 10% sama beberapa biaya bank dan untuk pajak ya. Selain itu kita hanya cukup menjaga supaya kita tidak pernah ada kredit macet dimanapun gitu ya Yor ya. Oke, mungkin sekian dulu. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk mengambil kredit ya. Dan karena kita juga sudah
akan dibantu oleh tim-tim profesional supaya tetap lebih lancar gitu. Oke, Yor, thank you Yoris. Oke teman-teman, apabila teman-teman suka dengan tips and tricks KPR yang sudah kita sharingkan tadi, ingat untuk di like, share, and subscribe.